Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penggalian hukum. Metode penggalian hukum adalah hukum-hukum fikih yang dikeluarkan dari Al-Quran dan Al-Sunnah melalui kerangka teori yang dipakai oleh ulama usul. Adapun sebutan lain yaitu istinbat. Dalam hal ini arti istinbat menjadi upaya mengeluarkan hukum dari sumbernya. Terdapat 3 hukum dari istinbat tersebut, yaitu metode kauli dan metode ilhaqi. Yang terakhir yaitu metode manhaji. Metode kauli adalah suatu cara istinbat hukum yang digunakan oleh ulama NU. Adapun prosedur dalam pelaksanaan metode ini yaitu mengambil pendapat yang lebih maslahat atau lebih kuat dan sependapat mungkin dengan pelaksanaan ketentuan pada muktamar. Dan yang kedua yaitu metode ilhaqi. Metode ini digunakan apabila tidak dapat dilaksanakan karena tidak ditemukan jawaban tekstual dari suatu kitab muktabar, maka dilaksanakanlah metode ilhaqi ini. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu metode manhaji. Metode ini adalah suatu cara menyelesaikan keagamaan yang ditempuh oleh lajnah bahsul masail dengan jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun imam madhab. Pengertian selanjutnya yaitu ijtihad. Ijtihad berasal dari kata al-jad atau al-jud yang berarti al-masyaqat, yaitu kesulitan atau kesusahan, dan at-taqat yaitu kesanggupan dan kemampuan. Sedangkan secara terminologi adalah penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat pada kitabullah atau syara' dan sunnah Rasul yang lainnya untuk memperoleh nas dan ma'u agar maksud dan tujuan umum dari hikmah syariah yang terkenal bisa tercapai dengan maslahat. Adapun syarat-syarat ijtihad sebagai berikut, yaitu mengetahui bahasa Arab dengan segala seginya sehingga memungkinkan dia menguasai pengertian susunan katanya, atau mengetahui arti-arti apa yang ada di dalamnya sehingga paham begitu. Dan yang kedua yaitu mengetahui hadis-hadis Nabi SAW, yaitu dengan artian dapat mendatangkan hadis-hadis yang diperlukan dengan mengetahui keadaan sanadnya. Jadi menyesuaikan apa yang menjadi landasan terhadap hadis tersebut. Mengapa hadis tersebut ada? Apakah hadis tersebut sesuai dengan apa pembahasannya begitu. Yang ketiga yaitu mengetahui segi-segi pemakaian kias seperti ilat dan hikmah penetapan hukum ini, serta mengetahui fakta-fakta yang ada nasnya yang tidak ada nasnya. Yaitu begini artinya, yaitu fakta yang ada nasnya dan yang tidak ada nasnya begitu. Dan yang terakhir yaitu mampu menghadapi nas-nas yang berlawanan. Kadang dalam suatu persoalan terdapat beberapa perlawanan dalam suatu persoalan. Nas-nas yang berlawanan tersebut ada kalanya dapat diketahui sejarah dan ada kalanya tidak diketahui. Maka kita harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Jadi kita harus mengetahui nas-nasnya agar syarat-syarat ijtihad terpenuhi. Nah, di sini adapun kedudukan ijtihad, yaitu apabila dalam suatu peristiwa yang terjadi tidak ada dasar hukum atau petunjuk nas-nas dari Al-Quran, kedudukan ijtihad yakni sebagai jalan untuk memahami ketentuan-ketentuan hukum syara'. Baik, materi selanjutnya adalah kodi. Jadi pengertian kodi yakni seorang yang membuat hukum atau membuat keputusan sesuai dengan syariat Islam. Syarat-syarat dari kodi itu ada 7. Yang pertama, Islam, laki-laki, bebas atau merdeka, adil, cerdas, sehat, jasmani dan rohaninya. Dan yang terakhir yakni menguasai sumber-sumber hukum seperti Al-Quran, hadis, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah kedudukan kodi. Kedudukan kodi itu sangat penting dalam Islam. Kodi memiliki peran penting, yakni menyampaikan suatu hukum atau menjelaskan hukum kepada umat Islam. Kodi dalam memutuskan suatu hukum tidak boleh tanpa dasar dan juga tidak boleh tanpa adanya saksi. Dan kodi juga tidak boleh pada saat memutuskan hukum itu menerima suap ataupun menerima apapun dari yang diputuskan hukum tersebut. Sekian materi dari saya dan dilanjutkan oleh rekan saya. Fatwa. Fatwa berasal dari bahasa Arab fatwa yang berarti nasihat, petuah, jawaban, atau pendapat. Adapun yang dimaksud adalah sebuah putusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa atau mustafti
yang tidak mempunyai keterikatan. Syarat-syarat mufti. Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang mufti antara lain adalah: A. Fatwa harus didasarkan kepada kitab-kitab induk yang mutabar agar fatwa yang diberikan itu dapat diterima oleh penerima fatwa. Yang B. Apabila ia berfatwa berdasarkan qaul seorang alim, ia akan dapat menunjukkan dasar sumber pengambilan fatwanya itu. Dengan demikian, ia terhindar dari perbuatan salah dan bodoh. Yang C. Seorang mufti harus mengerti atau mengetahui berbagai macam pendapat ulama agar tidak terjadi kesalahpahaman antara ia dan penerima fatwanya. Yang D. Seorang mufti haruslah seorang alim yang memiliki kejujuran. Kedudukan fatwa. Pada mulanya, praktek fatwa yang diberikan secara lepas dan belum ada upaya untuk membukukan isi fatwa ulama-ulama tersebut. Fatwa pertama kali dikumpulkan dari sebuah kitab pada abad ke-12 Masehi. Mazhab Hanafi memiliki sejumlah kitab fatwa seperti Az-Zakhirat Al-Burhaniyah. Kumpulan fatwa Burhanuddin bin Maza wafat pada 570 Hijriah atau 1174. Berkaitan dengan kedudukan fatwa dalam kehidupan umat Islam, fatwa ini juga menegaskan bahwa fatwa memang tidak mengikuti secara hukum, akan tetapi ia mengikuti secara agama, sehingga tidak ada peluang bagi seorang muslim untuk menentangnya bila fatwa itu didasarkan kepada dalil-dalil yang jelas dan benar.